Dela Herawati dari kelas A Teknik Lingkungan dengan nomor stambuk F131220003. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dengan NIM F131220030. Perkenalkan, nama saya Lala Sriyanti, stambuk F131220053. Perkenalkan, nama saya Firta Sasmita dengan NIM F131220228. Perkenalkan, nama saya Rahelawi Tribasuki dengan stambuk F131222052. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, stambuk F131220054. Perkenalkan, nama saya Agung Febrian Darmawan dengan stambuk F131222015. Lembaga Pemerhati Lingkungan mengatakan rencana pemekaran Papua dan Papua Barat akan mendorong kerusakan lingkungan hidup di sana. Sebab pemekaran itu akan menjadi benang kusut baru jika konflik Papua tidak diselesaikan terlebih dahulu. Ia berpendapat pemerintah seharusnya berfokus memperbaiki tata ruang di Papua dan Papua Barat. Baik, untuk kasus kedua yaitu longsor. Pada November 2016, Badan Penanggulangan dan Bencana sudah mencatat bahwa Kota Semarang sudah mengalami bencana longsor sebanyak 38 kali. Daerah yang cukup parah berada di perumahan Bukit Sari. Adanya bencana ini juga terjadi karena beberapa hal, di antaranya yaitu banyaknya pembangunan hotel-hotel yang berada di daerah perbukitan, sehingga hal ini menjadikan tanah yang biasanya disokong oleh pohon sudah tidak ada lagi. Longsor Semarang tahun 2017 juga terjadi di awal Maret, hanya saja berupa tanah bergerak. Pada kasus selanjutnya yaitu banjir. Kota Semarang memang sering mengalami banjir, baik banjir yang berskala kecil maupun tinggi. Beberapa faktor yang menyebabkan banjir di Kota Semarang yaitu drainase yang masih kurang maksimal. Adanya pembangunan jalan juga harus diimbangi dengan drainase. Selain itu, adanya industri ataupun bisnis yang menggunakan air bawah tanah juga menjadi penyebabnya. Banyaknya eksploitasi air bawah tanah menjadikan bencana banjir sering terjadi. Bencana banjir di Semarang memang berkaitan dengan kerusakan yang terjadi dikarenakan ulah tangan manusia. Baik, pada materi keempat yaitu pemanasan global. Banyaknya pembangunan hotel dan pabrik industri di kota besar memang sering terjadi. Hal ini memang baik untuk mendukung ekonomi di daerah tersebut, tapi perlu diimbangi juga dengan kelestarian lingkungan, seperti halnya penanaman penghijauan di jalan-jalan, perumahan, dan juga perbukitan. Suhu yang semakin lama, semakin panas inilah yang dinamakan global warming. Adanya kenaikan suhu ini berkaitan dengan banyaknya karbon dioksida di udara dibandingkan dengan zat yang lainnya. Penambahan karbon dioksida ini biasanya dikarenakan asap kendaraan. Pada materi kelima yaitu mengenai pencemaran. Pencemaran banyaknya penduduk dan juga banyaknya pengendara ini menjadikan lingkungan semakin tercemar. Misalnya saja lingkungan udara. Sekarang sudah banyak yang tercemar dengan asap kendaraan. Selain banyaknya industri juga menjadikan adanya pencemaran air. Apalagi jika di daerah pemukiman, jika industri tersebut tidak memperhatikan lingkungan sekitar, banyak pencemaran yang akan ditimbulkan. Materi keenam yaitu mengenai penyakit kota yang sering terjadi bencana, biasanya juga menyebabkan terjadinya penyakit juga, seperti halnya banjir. Jika terlalu sering terjadi kebanjiran, maka lingkungan sekitar juga akan terkena dampaknya. Apabila terjadi banjir selama berhari-hari, hal ini
menjadikan air bersih susah dicari. Nah, jika sudah demikian, akan muncul yang namanya penyakit gatal-gatal, seperti pilek dan penyakit lainnya. Jadi kali ini saya akan membacakan materi ke-7 dengan judul penebangan liar. Penebangan hutan dituding jadi penyebab banjir bandang Jemberana. Bahkan Bupati Jemberana I Nenah Tambang Lazra melakukan pencapaian izin pemanfaatan hutan kelompok tani setempat. Faktanya kasus pembakaran liar di hutan lindung Bali Barat beberapa kali terungkap, baik di hutan wilayah Taman Nasional Bali Barat atau TNBB maupun kawasan hutan yang dikelola Kesatuan Pengelola Hutan atau KPH Bali Barat. Demikian beberapa bencana alam yang dikarenakan adanya kerusakan lingkungan. Manusia dan lingkungan haruslah saling menguntungkan. Jika salah satu dirusak, yang ada hanyalah bencana dan juga musibah yang terjadi. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari sekitar rumah. Jangan membuang sampah sembarangan yang akan menyebabkan banjir. Menanam pohon untuk mengimbangi adanya global warming dan juga tanah longsor. Mulailah menjaga lingkungan dari sekarang. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.